Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya rindu lagi berbagi kebenaran firman Tuhan lewat bacaan Gemim yang akan kita renungkan pada tanggal 22 sampai 28 Mei 2022. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami persembahkan bagimu ya Tuhan, karena sungguh besar kasih setiamu melimpah di hidup kami. Di saat yang indah ini, kami mau mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya. Roh Kudus, bimbinglah kami, agar kami semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan kami selalu dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Iman kami semakin bertumbuh di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35 dengan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita berjalan bersama dalam terang firman. Berjalan bersama berarti tidak sendirian. Yang namanya berjalan bersama pasti ada teman, ada hubungan yang baik. Berjalan bersama berarti beriringan, mengikuti, bersama-sama, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, dalam hidup ini kita tidak mungkin berjalan sendiri. Kita butuh orang lain untuk berjalan bersama, terlebih lagi sebagai orang percaya. Kita tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Karena itu berjalan bersama dalam terang firman adalah hal yang sangat penting, karena firman Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, bacaan kita dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 mengisahkan dua orang murid Yesus, yaitu Kleopas dan temannya, dalam perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus yang kira-kira berjarak 2 meter perjalanan kaki dari Yerusalem. Disebutkan kira-kira 7 mil, sekitar 11 kilometer. Nah, sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan Yesus sendiri datang mendekati mereka sebagai seorang yang tak dikenal. Dan pada awalnya mereka tidak menyadari hal itu. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kelihatannya ada perubahan fisik dalam tubuh Yesus, dan ada sesuatu yang menghalangi indera para murid tersebut. Dikatakan ada suatu kuasa ilahi yang menghalangi mata mereka. Yesus yang hadir saat itu tahu persis bahwa mereka sedang bersedih karena mereka telah kehilangan guru yang sangat mereka kasihi. Dan dalam pikiran mereka sendiri, mereka merasa kecewa karena sudah menaruh harapan besar darinya bahwa Yesus dialah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Mereka telah putus harapan dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Yesus telah bangkit, tetapi ternyata masih ada keraguan di benak mereka, sehingga mereka masih terus bersedih. Yesus yang mereka tidak kenal berkata, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Penuturan Kleopas menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang menggemparkan Yerusalem, sehingga tidak mungkin di kota itu masih ada orang yang tidak tahu akan kejadian itu. Karena peristiwa itu telah tersiar atau sudah viral di seluruh kota dan dipercakapkan oleh semua orang. Yesus kembali bertanya, "Berita apakah itu?" Nah, dari pertanyaan itu terkesan Yesus sebagai orang asing. Sesungguhnya Yesus mau menyelidiki dan mau mencari tahu seberapa jauh pemahaman mereka tentang apa yang pernah diajarkan Yesus. Dan terlebih dahulu Yesus mendengar mereka menceritakan apa yang telah terjadi dengan Yesus. Barulah setelah itu Yesus pun akan mengajari mereka mengenai makna dari hal-hal tersebut dan membukakan rahasia di balik semua itu kepada mereka. Mereka menceritakan tentang kuasa Yesus serta gambaran tentang penderitaan, kematian, dan tentang Yesus yang hidup. Mereka sebenarnya menaruh harapan besar bahwa dialah yang datang membebaskan Israel. Padahal memang dia telah menembus Israel, tetapi mereka belum menyadarinya. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak ia disalibkan dan mati. Dan yang mereka pikirkan secara manusia bahwa Yesus akan bangkit dalam kemuliaan dan kebesaran.
atau secara spektakuler memperlihatkan dirinya di depan umum dalam keagungannya, sebagaimana juga ia dipertontonkan dalam keadaan yang hina 3 hari sebelumnya. Akan tetapi apa yang terjadi saat itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Yang ada justru kesunyian, rasa berduka, rasa kehilangan. Tapi juga seolah-olah mereka mempertanyakan, di mana mayat Yesus yang hilang itu? Dan hal ini menggambarkan keraguan-raguan mereka. Mereka tidak mempercayai sama sekali akan perkataan malaikat bahwa Yesus sudah hidup. Dan ketidakmengertian mereka tentang apa yang pernah dikatakan Yesus sebelumnya. Menurut mereka tidak ada alasan yang kuat untuk percaya berita itu. Harapan mereka sirna. Semuanya terpaku pada kayu salib dan tertimbun dalam kubur Yesus. Ayat 25, Yesus menegur mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus menegur akan kelemahan iman mereka dan kelambanan mereka untuk percaya akan firman Allah. Selanjutnya Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Dan kedua murid itu begitu terpesona dengan apa yang dikatakan Yesus dalam perjalanan itu, sampai-sampai tidak terasa mereka sudah mendekati kampung yang mereka tuju. Mereka memohon supaya Ia tetap tinggal bersama-sama dengan mereka. Hari menjelang malam, lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti. Dia mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Tepat seperti cara yang selalu Yesus lakukan saat berada di antara murid-muridnya. Sehingga saat itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenali Yesus. Segera setelah Ia membiarkan kedua murid itu memandangnya dalam sekejap, tiba-tiba Ia pun menghilang dari pandangan mereka. Ini juga menggambarkan akan penglihatan kita akan Dia, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita di dunia ini. Kadang hanya sebentar dan sementara saja kita melihat Dia, tetapi sebentar kemudian kita tidak melihatnya lagi. Karena kelemahan kita manusia, kadang kita merasa dekat dengan Yesus, kadang juga kita merasa menjauh dari dirinya. Karena kita lebih mengikuti keinginan hati kita sendiri. Bahkan tak jarang Yesus ada di dekat kita, tapi kita tidak menyadarinya. Karena kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Kita fokus pada masalah atau pergumulan, atau kesedihan, kekecewaan, keputusasaan. Kita mengira bahwa Yesus jauh, padahal Yesus ada di dekat kita. Tetapi kitalah yang sering menjauhkan diri darinya. Pada akhirnya kedua murid itu merenungkan kembali percakapan mereka dengan Yesus. Dan segera bangunlah mereka. Mereka kembali ke Yerusalem, menceritakan apa yang terjadi, yaitu Yesus menampakkan diri dan mereka mengenali Dia pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat atas mereka. Kini hal itu tidak dapat dibantah lagi dan tidak perlu diragukan lagi, sebab Yesus telah menampakkan diri kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, orang-orang yang mendapatkan kehormatan melihat Yesus secara pribadi dalam pengenalan akan Allah lebih dalam, wajib menceritakan dan memberitakan firman-Nya tentang segala perbuatan Tuhan. Ketika kita telah percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita imani benar-benar hidup, maka kita harus menyaksikan itu kepada semua orang, baik lewat perkataan, bersaksi tentang Yesus dan segala firman-Nya, maupun juga lewat sikap hidup kita, membagikan sukacita yang kita rasakan dengan orang lain, menghibur bagi mereka yang membutuhkan penghiburan, dan menguatkan bagi mereka yang lemah dan dalam kekalutan hidup. Segala perkataan yang diucapkan Yesus
memberi dampak yang begitu besar dan luar biasa terhadap para murid Yesus, sehingga kesedihan dan kekalutan berubah menjadi kegembiraan. Keputusasaan berubah menjadi pengharapan iman yang kuat lewat keyakinan akan kebangkitan Kristus yang memberi harapan baru dan kepastian kehidupan. Begitu juga setiap firman yang kita dengar dapat mengubah kehidupan kita. Segala hal yang ajaib dapat terjadi kalau kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan iman yang sungguh, ketika kita mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari, kita berjalan bersama dalam terang firman, karena firman Tuhan menyingkapkan kebenaran Allah, menerangi jalan hidup kita kepada hikmat dan pengertian, kepada kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kedua murid Yesus itu ketika mereka mendengar pengajaran Yesus di tengah jalan, hati mereka berkobar-kobar. Mereka merasakan kuasa firman itu memberikan semangat, sinar ilahi ke dalam jiwa mereka, sehingga mereka awalnya tidak mengenal Dia, tetapi firman itu meneguhkan iman mereka. Yesus mampu menggugah hati para muridnya, menghibur mereka, dan membangun iman mereka menjadi berkobar-kobar. Karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya kita untuk mau mendengar setiap firman Tuhan, baik dari hamba-hamba Tuhan maupun semua orang percaya yang diutus untuk memberitakan firman Tuhan itu. Betapa pentingnya memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk belajar firman Tuhan. Sebagaimana juga Rasul Paulus katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 15-17, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pemahaman yang benar akan firman Tuhan akan mempengaruhi cara pandang dan sikap hidup kita. Karena itu, lewat firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk memperbiasakan membaca Alkitab setiap hari. Jadikan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan pokok atau yang utama dalam hidup beriman kita, agar pikiran kita selalu diperlengkapi oleh kebenaran firman. Banyak orang sekarang bukannya rindu membaca Alkitab, dengar firman Tuhan, tapi bangun pagi langsung cari HP, buka FB, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Nyandak sadar waktu sodeng jam-jam habis cuma di depan HP. Ketika ada pergumulan, bukannya berdoa baca firman, menceritakan isi hati kita kepada Tuhan, malah bercurhat di status atau bercurhat ke orang. Bukannya persoalan selesai, malah tambah besar. Tapi coba kalau torang ada pergumulan, kemudian torang datang pa Tuhan, bercurhat pa Tuhan dalam doa, baca dengar firman, torang akan merasakan, melihat kuasa firman Tuhan itu sungguh luar biasa. Karena firman adalah perkataan Tuhan, perkataan Tuhan yang menguatkan iman kita, memberikan keteduhan dan memberikan kita kelegaan dan sukacita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, momen di mana Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada kedua murid itu. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Saudara, mengenal Yesus dengan benar dan lebih dalam adalah anugerah. Karena terkadang dosa kitalah yang menghalangi mata iman kita melihat kuasa Yesus. Karena itu mari kita membuka diri kepadanya. Sediakan waktu sekali lagi untuk belajar firman. Baca, renungkan firman Tuhan. Percaya akan firman-Nya. Dan kita percaya mata rohani kita semakin terbuka. Melihat dan mengalami kuasanya yang ajaib. Kita semakin mengenal Dia dengan benar. Terlebih karya keselamatannya bagi kita. Karena itu saudara-saudara, percayalah dan mari berjalan bersama
dalam terang firman Tuhan. Dan sebagaimana gereja kita Gemim bersinode, berasal dari kata Yunani sin artinya bersama dan hodos artinya jalan, berarti berjalan bersama. Sebagai gereja kita adalah satu tubuh Kristus, di mana Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kesatuan dalam jemaat adalah karunia, anugerah, pemberian Allah. Sebagai persekutuan jemaat, seharusnya kita secara aktif berusaha untuk terus memelihara, mempertahankan ikatan jemaat, kesatuan jemaat agar tetap kuat dan satu, menopang pelayanan gereja, saling memperlengkapi, berjalan bersama Tuhan, melangkah dalam iman, berjalan ke arah yang benar yang mengutamakan Kristus. Sehingga di tengah perbedaan sekalipun kita tetap dipersatukan dalam satu kasih, satu iman, satu persekutuan gereja Tuhan, satu tubuh Kristus yang hidup dalam damai sejahtera dan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berjalan bersama dalam terang firman. Berkatilah kehidupan kami menjadi pribadi yang semakin mengenal Yesus lebih dekat, dan pakailah kami untuk menjadi pewarta kabar sukacita tentang Injil Yesus Kristus bagi dunia dimanapun kami berkarya dan melayani. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah merenungkan bersama bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan Gemim pada tanggal 22 sampai 28 Mei 2022. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua, dan sampai jumpa lagi lewat perenungan selanjutnya. Kiranya Bapak Ibu berkenan mendukung channel ini dengan like, memberi komentar, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.